Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore teman-teman semua. Eh, kita ketemu lagi di apa ini acara jagungan bermutu IKPDY. Eh, ya forum diskusi kita lah untuk saling bertukar informasi tentang isu-isu terkini atau problem-problem di dunia penerbitan buku. Ini agak ngebut sebenarnya 2 mingguan. Kemarin kita sebenarnya sempat edisi ke-6, ini lanjut part 7 karena memang beberapa pekan sebelumnya justru memang karena banyak agenda bersamaan kita sedang absen. Nah, kebetulan memang nampaknya daftar tema yang harus diobrolkan ternyata banyak gitu ya. Jadi ya jadwalnya kita coba intenskan kembali. Sore ini di edisi ke-7 jamu hari ini kita sudah kedatangan 2 narasumber. Mungkin saya perkenalkan dulu. Jadi untuk hari ini kita mau ngobrolin soal sertifikasi profesi begitu ya, kurang lebih ya. Nanti biar narasumber-narasumber yang akan lebih banyak menginformasikan soal itu, saya mengantar saja. Yang satu ada tetangga kita dari Solo, Mas Ulumuddin. Selamat sore Mas Ulumuddin. Selamat sore, Mas Wawan. Wah, siap, segar ya. Puasanya masih lancar toh? Lancar. Lancar Tunggu ya. buka ini, Mas. Oh iya, masih lama. Ya, Mas Ahyad Ulumuddin Hasan gitu ya. Beliau hari ini Ketua IKP Provinsi Jawa Tengah, Direktur dari penerbit Media Karya Putra, betul Mas ya? Ya. Betul, oke. Uh, Jadi kapan Pak waktu acara kita ketemu walaupun via Zoom ya Mas, waktu di Kongkernas IKP ya kalau tidak Ya, salah. betul. Ya waktu itu saya sudah nyicil pesan sebenarnya gitu ya. Ada yang mungkin ada perbedaan yang cukup signifikan kalau kita mengkomparasi iklim penerbitan di DIY dan Solo gitu ya. Perbedaan itu saya pikir salah satunya faktor bahwa penerbit di Jawa Tengah misalnya, terutama di Solo, didominasi pada konsentrasi tema yang sama gitu ya. Buku pendidikan, sebut saja begitu. Sementara di Jogja pemandangan itu tidak terlihat gitu ya. Beberapa penerbit yang mungkin punya konsentrasi yang sama seperti halnya teman-teman di Solo, mungkin hanya ada beberapa gitu ya di Jogja. Tapi kalau ngomongin background-nya kenapa ini pasti panjang lebar. Saya pikir semua pasti punya pilihan gitu ya, semua punya pilihan, punya rencana sendiri-sendiri. Nah, tugas kami mungkin istilahnya saling menyambung-nyambungkan informasi gitu ya. Waktu di Kongkernas saya memang sudah minta tolong kepada Mas Ulum gitu ya. Ada banyak informasi yang di Jogja ini seperti terlewat gitu ya.
terutama berkait soal rantai buku-buku pendidikan gitu ya. Ada banyak sekali informasi yang mungkin terlewat gitu. Nah, salah satunya melalui jamu ini ya informasi itu coba kita punguti gitu ya. Walaupun mungkin secara puzzle, secara terpisah-terpisah. Kita sudah pernah ngobrolin tentang buku penilaian, kita sudah pernah ngobrolkan tentang HET segala macam. Nah, hari ini puzzle yang lain saya kira, karena sepertinya sangat terhubung soal sertifikasi. Yang kedua, kita juga, saya sapa dulu Mbak Epi Vinilih, agak lucu ini namanya kalau saya baca, karena mungkin nggak familiar gitu ya, karena Vinilih pakai F gitu ya. Kalau di Jawa ini ya Vinilih, pinilih, terpilih gitu ya mungkin ya. Mungkin seperti itu. Selamat sore Mbak Epi, saya manggilnya Mbak Epi ya. Boleh, Mas. Oke, Mbak Saya panggil Epi. Mas Wawan kalau begitu. Ya. Mbak Epi, wah ini apa sebenarnya apa langsung jenderalnya begitu ya, kita ketemu Mbak Epi ini. Beliau dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, betul ya? Betul. Jadi termasuk saya pikir mungkin hari ini yang kalau di judul itu kita memfokuskan pada dua profesi gitu ya, ada penulis dan penyunting gitu ya. Penulis dan penyunting. Walaupun sebenarnya kalau ditelusuri penerbit buku itu sebenarnya bisa dikategorikan profesi gitu. Walaupun mungkin secara technically gitu ya, seringkali itu diidentikan dengan editor gitu ya. Karena sepemahaman kami misalnya IKP gitu ya. IKP ini apa gitu? IKP ini ya sebuah asosiasi profesi. Profesinya apa? Penerbitan buku gitu ya. Tapi yang lebih menarik lagi saya pikir begini. Apa sebenarnya tujuan atau barangkali background gitu ya soal sertifikasi profesi di cycling penerbitan, terutama penyunting dan penulis gitu ya. Misalnya kita mungkin nanti akan membahas itu, lalu ranah-ranah kepentingannya di mana saja gitu ya. Saya pikir mungkin di Jogja pun banyak penerbit yang barangkali kontra terhadap itu gitu ya, dan itu saya pikir sah-sah saja gitu ya. Hanya barangkali apa sih sertifikasi, saya pikir mungkin ya ada beberapa pihak yang mungkin ini tidak ada signifikansinya gitu ya. Saya pikir mudah-mudahan yang kontra juga hadir di sini nanti, jadi biar seru gitu. Tapi ya kita dengarkan dulu pemaparannya. Sesi pertama, oh ya selamat datang juga pada teman-teman peserta. Saya pikir nanti biasanya akan bertambah juga sambil kita menunggu, tetapi juga kita harus segera mulai karena waktu juga berjalan. Sesi pertama saya kasih kesempatan untuk Mas Ulum dulu, karena tadi sepertinya nitip pesan ada barengan buka ngisi pengajian atau bagaimana, saya kurang tahu tadi. Jadi mari kita beri kesempatan dulu pada Mas Ulum. Saya persilakan, monggo Mas Ulum. Ya, terima kasih Mas Wawan. Ini mungkin saya izin share screen ya Mas. Siap. Ya. Terima kasih atas waktunya ini Mas Wawan, menarik sekali. Ini kemarin ternyata langsung rencana dari Konkernas dieksekusi, kita kolaborasi yang pertama ini di acara jamu ini, di mana luar biasa menginspirasi ini IKPDIY. Terima adakan acara jamu ya Mas ini Mas. Ini acaranya seminggu sekali atau? Jadwalnya sebenarnya 2 pekan sekali. 2 pekan sekali. Ini sudah ke-7 nih Mas. Oh ya. Jadi makin banyak sering minum jamu kan makin sehat. Mungkin
begitu cita-citanya. Nah, ini topiknya menarik juga nih, sertifikasi penulis dan penyunting. Pentingnya sertifikasi penulis dan penyunting, karena ini nanti juga topiknya juga pro kontra, tadi seperti yang dibilang Mas Wawan. Nah, kalau kita bahas terkait sertifikasi ini, mungkin saya coba bahas sejarah dan latar belakangnya dulu mungkin ya. Kan kalau kita tahu itu kan sejarah latar belakangnya itu kan karena Undang-Undang Perbukuan nomor 3 ini tahun 2017. Di situ kan disebutkan buku itu kan harus mutu, murah, merata. Kemudian keluar turunan berikutnya. Turunannya ini PP nomor 75 tahun 2019. Nah, ini peraturan pemerintah ini membahas tentang pelaksanaan sistem perbukuan. Nah, di sini di PP ini mulai disebutkan terkait masalah sertifikasi. Nah, mungkin kalau kita cek di PP dari dalam ada di bagian ketiga ini penyediaan buku pendidikan. Nanti di sini mulai disebutkan terkait adanya perlunya sertifikasi. Terus kemudian keluar lagi untuk tadi kan ada penyediaan buku pendidikan itu kan salah satunya untuk menjamin mutu murah merata itu kan ada termasuk salah satunya adalah penetapan standar mutu buku pendidikan dari PP ini, kemudian ada pengembangan kompetensi dan sertifikasi pelaku perbukuan. Nah, kemudian keluar Permendikbud nomor 22 tahun 2022 yang ini yang membahas tentang standar mutu buku, standar proses dan kaidah pemerolehan naskah serta standar proses dan kaidah penerbitan buku. Nah, ini membahas tentang mutunya tadi. Mungkin kalau dari PP ini turunan dari ini, penetapan standar mutu buku pendidikan. Nah, kemudian keluar lagi tahun 2022 ini Permendikbud nomor 25 tahun 2022 tentang penilaian buku pendidikan. Nah, ini membahas tentang buku-buku yang akan dijadikan buku pendidikan, baik itu teks utama, teks pendamping, non-teks itu harus melalui proses penilaian. Nah, kemudian turun aturan berikutnya, yaitu Perka BSKAP nomor 039/H/P nomor tahun 2022. Di sini membahas lebih detail lagi terkait turunan dari Permendikbud nomor 25 tahun 2022 ini tentang pedoman penilaian buku pendidikan. Jadi pedoman penilaian buku pendidikan itu seperti apa sih ininya? Jadi di sini membahas detail sekali di pedoman penilaian buku pendidikan ini. Di sini ya. Jadi tahapan-tahapan dan mekanismenya. Nah, di sini mulai mulai kelihatan. Jadi sertifikasi ini mulai kelihatan. Jadi kalau kita ngelihat tahapan-tahapan dan mekanisme penilaian buku teks yang disebutkan di Perka BSKAP tadi, contoh ini di mekanisme penilaian buku teks pendamping, di teks utama pun juga ada. Jadi di sini penerbit mendaftarkan buku teks pendamping yang akan dinilaikan secara daring ataupun online melalui situs web Kemendikbudristek dengan persyaratan penerbit dan penulis itu salah satunya adalah penerbit dan penulis memiliki rekam jejak yang baik ditunjukkan dengan sertifikat profesi atau perangkat yang setara. Nah, ini apa namanya rincian dari keluarnya sertifikasi profesi penulis ini. Jadi intinya adalah pemerintah sendiri dalam hal ini Pusbuk melihat perlunya buku bermutu. Nah, buku bermutu itu harus seperti apa sih untuk menjamin mutu? Caranya seperti apa? Mungkin diinterpretasikan, terjemahkan, oh ya salah satunya berarti yang nulis ini harus yang profesional. Nah, yang profesional itu yang gimana? Ya harus ada sertifikasi. Mungkin itu hanya salah satu ini ya hal ya. Nah, nanti bahas tadi kan perlu apa enggak. Kalau menurut saya perlu apa enggak ini kan dari kita ngelihat dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 yang membahas di situ salah satunya membahas tentang jenis buku. Jenis buku ini kan ada dua, ada buku pendidikan, ada buku umum. Nah, buku pendidikan ini ada buku teks utama, buku teks pendamping, buku non teks. Nah, ini adalah ranahnya Kemendikbud, di mana buku-buku yang masuk buku pendidikan ini harus melalui proses penilaian. Nah, buku umum pun juga bisa kalau mau masuk menjadi buku pendidikan, nantinya buku non teks dengan dinilai setelah proses buku umum yang dilalui proses penilaian itu nanti bisa masuk ke buku non teks. Nah, dari sini
dari turunan aturan tadi kan yang peraturan terakhir yang per KBSK itu kan mensyaratkan bahwa penerbit penulis ini harus memiliki rekam jejak yang baik dalam bentuk sertifikat profesi kan gitu. Nah di sini yang jadi bahan diskusi nanti mungkin dari saya pun juga bertanya-tanya apakah perlu sertifikasi penulis dan editor. Nah ini kalau menurut saya tergantung dari penerbitnya ini, segmen penerbitnya ini apakah mengerjakan buku pendidikan atau buku umum. Kalau mengerjakan buku umum, menurut saya ya kurang signifikan sertifikat profesi ini. Karena kan ini juga menjadi kos tambahan juga kan, dan juga tidak menjamin dengan adanya sertifikat profesi ini akan menjadikan buku ini bestseller atau laku keras, kan tidak jaminan itu. Nah, beda halnya dengan penerbit-penerbit yang fokusnya di buku pendidikan. Meskipun ketika saya keluar perka ini, saya tanyakan ke Kepala Perbukuan, Pak Supri, waktu itu, Pak, apakah dengan adanya ini nanti penilaian-penilaian ke depan harus penulis yang mengikuti penilaian ini harus punya sertifikat profesi ini. Nah, beliau menjawab dalam waktu dekat belum akan diterapkan peraturan ini karena ya dari kami pun juga pasti akan keberatan dengan adanya ini karena kan membutuhkan biaya lagi, membutuhkan waktu juga, dan sertifikat profesi ini kan juga ada batas waktunya ya, setahu saya nanti yang mungkin bisa dijelaskan sama dari LSPP PEP nanti ya. Ada batas waktunya bisa 2 sampai kalau nggak salah 2 tahun apa 3 tahun itu. Dan ketika kadaluarsa harus perpanjangan lagi. Nah, ini kan juga jadi dilema karena buku pendidikan ini ketika pemerintah mengharapkan mutu yang bagus, tapi di sisi lain harganya juga ditekan gitu kan. Kosnya harus nambah, tapi harganya kalau bisa semurah-murahnya kan gitu. Nah, ini juga jadi dilema juga. Nah, ini mungkin kalau saya sih harus memilih, kalau seandainya nggak ini ya penting nggak usah ada sertifikasi profesi, karena kecuali kalau pemerintah mau mengakomodir harga dari buku ini sendiri, kalau misalkan dari sisi kan kalau penerbit mungkin akreditasi, kalau dari penulis atau editor karena apa namanya sertifikasi tadi, penerbit yang punya akreditasi A atau mungkin dan juga sertifikasi penulis nanti akan ada harga tambahan gitu kan untuk bukunya. Nah, itu baru mungkin bisa menarik untuk kita ikuti. Tapi kalau di sisi lain hal itu ternyata tidak menjadi pertimbangan, nah itu mungkin agak jadi berat nih. Mungkin itu Mas dari saya, Mas Kilas, Mas. Ya, terima kasih Mas Ulum. Jadi di lapangan itu belum ada ini ya, belum ada misalnya kita menilaikan buku atau apa itu syaratnya belum muncul ya. Kalau secara aturan tadi per KBSK tadi ini udah keluar semua ini Mas. Ini kan di per KBSK yang ini kan sudah ada semua nih tentang pedoman penilaian buku pendidikan ini. Ini kan keluar 22 Juni. Baik itu buku non teks ataupun teks pendamping itu sudah disebutkan secara detail kalau proses penilaian penulisnya ini harus memasukkan ini sertifikat profesi ini termasuk salah satunya. Tapi kalau kita lihat dari penilaian buku-buku yang kemarin ini kan keluar 22 ya. Setelah itu kan ada buku pendidik penilaian buku pendamping ya terakhir itu yang sama ini. Nah itu masih belum disyaratkan ini dan mungkin dalam waktu dekat kalau dari ini juga saya konfirmasi masih belum akan dilaksanakan peraturan ini. Ya. Secara terpisah sebenarnya kemarin itu mungkin dengan teman-teman yang di penerbitan kampus yang sepertinya malah sudah soal sertifikasi penulisan ini malah sepertinya sudah ini ya, sudah bergerak banyak angkatan sepertinya ya, karena mungkin itu juga sangat terkait dengan syarat kepangkatan segala macam gitu ya.
Ya kita tahu hari ini pun dosen diwajibkan menulis buku misalnya satu semester satu judul misalnya. Seperti ada kewajiban yang lebih mengikat juga di teman-teman akademisi, terutama barangkali yang kerjasama dengan penerbit-penerbit kampus, atau sebenarnya juga banyak yang saya kira bekerja sama dengan penerbit swasta, gitu ya. Mungkin nanti teman-teman yang punya pola kerjasama seperti itu, saya pikir di sini banyak sih. Di sini tuh ada Pak Sasongko juga, nanti juga bisa ikut-ikut apa diskusi gitu ya. Biar makin panas mungkin ke Mbak Epi ini apa sebenarnya ini dalam tanda kutip tersangkanya sore ini ya. Jadi monggo untuk melakukan banyak pembelaan. Sekali lagi tanda kutip gitu ya tentang apa signifikansi sertifikasi penulis dan editor. Silakan Mbak Epi. Baik, terima kasih Mas Wawan. Izin share screen mungkin Pak Ulumuddin bisa untuk stop share dulu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk semuanya. Mudah-mudahan sampai detik ini kita bisa menyelesaikan puasa kita sampai maghrib. Dan tentunya insya Allah sampai tiba nanti di hari fitri. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, senang sekali pada kesempatan hari ini bisa rawuh ya kawan dengan IKPDIY ya. Sebetulnya apresiatif sekali saya terhadap IKPDIY karena memang jarang sekali ada dari mohon izin mungkin ya dari IKP Pusat pun juga jarang sekali menanyakan terkait sertifikasi dan now di DIY menanyakan hal ini begitu ya, bahkan bertanya urgensinya apa sih begitu. Kalau dibilang saya tersangka sebetulnya tidak juga ya, karena sebetulnya gitu ya sertifikasi itu Bapak Ibu adalah kebutuhan individu. Bukan kebutuhan lembaga sebetulnya, kebutuhan individu. Ya, kompetensi yang diuji di dalam sertifikasi. Nah, di dalam kompetensi itu ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dan itu menempel pada individu. Menempel pada individu. Nah, sebetulnya jadi yang harus disentil adalah individu masing-masing, karena profesi itu melekat kepada individu. Guru melekat kepada individu guru. Dosen melekat kepada individu dosen. Begitu juga penulis dan penyunting. Jadi individu masing-masing. Nah, kehadiran dari LSP dalam hal ini sebagai tangan kanan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, karena sebetulnya yang memayungi untuk seluruh profesi di Indonesia itu adalah BNSP. Hanya BNSP ini hanya satu lembaga saja. Ya, hanya satu lembaga saja dan tidak mungkin untuk menaungi begitu banyak profesi di Indonesia. Sampai saat ini untuk jenis LSP-nya sendiri, baik LSP terutama di LSP P3 ya, LSP P3 itu sekitar sudah 500-an LSP P3 yang artinya LSP P3 ini LSP yang sudah fokus pada profesi. Ya, fokus pada profesi yang jenjang jabatannya sudah tercatat di Kemeninfo. Ya, termasuk penulis dan editor juga sudah ada jenjang jabatannya, ya jenjang jabatannya. Dan sekarang Bapak Ibu sedikit informasi bocoran barangkali ya. Karena saya juga termasuk salah satu penyusunnya di Pusat Perbukuan. Pusat Perbukuan sedang menyusun standar kompetensi kerja nasional Indonesia untuk para pelaku perbukuan. Nah, jadi sudah akan ada di SKKN kan. Jadi artinya profesi ini harus terstandar. Sebetulnya lebih kepada ke arah sana Pak kompetensi ini ya. Uji sertifikasi itu lebih ke arah sana. Baik, izin saya beragi salindia dulu sedikit barangkali ya. Meskipun ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan juga oleh Mas Ulumuddin ya. Oke, sebentar. Oke. Baik, izin Bapak dan Ibu barangkali saya menyampaikan beberapa hal ya, sedikit saja. Urgensinya apa sih dari sertifikat kompetensi? Tentu ini adalah lahirnya dari implementasi Undang-Undang Sistem Perbukuan. Ya, kita sudah tahu ada di nomor 3 tahun 2017. Memang tadi oleh Mas Ulumuddin juga sudah disampaikan terkait hal ini ya, bahwa itu memang lahir dari situ. Kenapa sih lahir dari situ? Tentu karena ada keresahan. Ya, karena ada keresahan nggak mungkin itu muncul tiba-tiba Bapak Ibu. Tidak mungkin, gitu ya. Itu karena ada keresahan. Keresahannya apa? Karena banyak sekali buku-buku yang diterbitkan baik oleh pemerintah maupun penerbit, karena saya juga orang penerbitan Bapak Ibu ya, itu masih jauh dari standar mutunya. Nah, tentunya adalah apa yang disebut dengan mutu ini? Bagaimana kita menyamakan sebuah mutu? Maka harus ada standar. Ya kan? Ada kalau barang mah SNI-nya begitu ya. Kalau barang SNI-nya. Helm SNI, ya, besi SNI begitu ya.
Nah, demikian juga untuk produk-produk perbukuan. Itu harus ada standarnya, maka bisa dikatakan bahwa mutunya sama, mutunya merata gitu. Tidak bisa dikatakan memiliki mutu yang sama apabila tolok ukurnya masih berbeda-beda. Nah, dari situlah lahir, kemudian lebih jelasnya lagi pada PP nomor 3 tahun 2017 disebutkan ada 10 pelaku perbukuan. Sebetulnya ini yang menjadi garapan ya nanti dari pemerintah bahwa 10 pelaku perbukuan ini harus terstandar. Harus terstandar. Kita catatannya di situ ya, harus terstandar. Meskipun untuk saat ini standar yang ada baru ada untuk penulis dan editor. Ya, untuk yang penerjemah sudah ada dibuat oleh Badan Bahasa. Bapak Ibu bisa akses ya, saya lupa nomornya. Itu sudah untuk penerjemah buku teks umum. Nah, jadi untuk SKK ini penerjemahnya ada 2, ada untuk penerjemah tersumpah, ini untuk dokumen-dokumen penting ya, dokumen-dokumen rahasia, dan satu lagi dikeluarkan oleh Badan Bahasa, ini adalah penerjemah buku teks umum, gitu ya. Penyadur ini belum ada, ya. Editor sudah ada sementara untuk saat ini adalah yang diterbitkan oleh Asosiasi Perkumpulan Penulis dan Editor Profesional, ya. Kemudian yang sedang digarap lagi oleh Pusat Perbukuan adalah penulis, editor, ilustrator, dan desainer. Nah, ini sudah nanti sifatnya SKKI di nasional, Bapak Ibu. Jadi seluruh profesi penulis, editor, ilustrator, desainer, dan penerjemah nanti standarnya ke sana. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, harus ada standar. Nah, standar itu yang dimaksud ini. Jadi semua orang akan merujuk cara kerjanya ke sana. Cara kerjanya ke sana. Karena dengan harapan itu, ya, dengan harapan sesuai dengan standar, maka mutu bisa disamakan. Mutu bisa disamakan. Apakah 100%? Tentu tidak. Akan selalu ada yang namanya human error, ya kan? Pesawat saja yang sudah dibuat sedemikian rupa, tetap aja ada. Kadang-kadang terjadi kecelakaan dan sebagainya. Yang hal-hal itu yang tentu akan faktor-faktor yang tidak terduga atau faktor-faktor di luar perencanaan itu kan selalu ada ya. Tapi paling tidak dengan adanya standar tersebut, pekerjaan-pekerjaan di bidang perbukuan yang dilakukan oleh para pelaku perbukuan ini minimalnya prosesnya sama, Bapak Ibu. Jadi ketika ada kesalahan kita bisa lihat. Ketika ada kekeliruan kita bisa lihat ada di proses mana kekeliruan itu terjadi sehingga produk bukunya mutunya turun misalnya. Nah itu. Jadi lebih kepada hal tersebut sebetulnya. Nah, bagaimana mengukurnya? Ya, bagaimana mengukurnya? Baik. Nah, kita lewat langsung Bapak Ibu ya. Kita ke sini. Bagaimana mengukurnya? Itu ada di kompetensi Bapak Ibu. Ya, ada di kompetensi. Kompetensi itu ada 3 sebetulnya. Meskipun ada yang menyebutkan 6 ya, tapi kita akan fokus pada 3 hal ini. Kenapa? Kompetensi itu adalah kemampuan kerja individu. Nah, kemampuan kerja individu. Ya, kemampuan kerja individu. Aspeknya apa saja? Pengetahuan, keterampilan, sikap. Dan ini ada tolok ukurnya Bapak Ibu. Pengetahuan bisa kita peroleh. Baik itu melalui perkuliahan, ya, baik itu melalui pelatihan misalnya. Jadi artinya kompetensi ini bisa diukur. Nah, karena pengetahuannya ada. Sama seperti misalnya kuliah. Kuliah kita diukur. Hasil kuliahnya seperti apa? Dengan ujian, gitu kan? Nah, demikian juga untuk profesi. Ya, keterampilannya. Keterampilan tentu adalah bagaimana ia bisa mengaplikasikan pengetahuannya di dalam bekerja. Bagaimana ia dengan terampil menyelesaikan masalah yang dihadapi saat bekerja dengan pengetahuan yang sudah dia punya. Artinya keterampilan pun juga bisa diukur. Bisa distandarkan. Ya, bisa distandarkan. Yang terakhir adalah sikap. Tentu dalam bekerja attitude menjadi salah satu catatan. Bahkan pengetahuan keterampilan yang baik pun juga ketika attitude orang bekerjanya tidak baik bisa menjadi catatan khusus gitu ya. Bahkan bisa melindas dari kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan ketika sikap si pekerja tidak baik. Jadi lebih kepada hal tersebut sebetulnya. Nah, keperluannya di mana? Kompetensi ini sebetulnya keperluannya untuk di perusahaan, Bapak Ibu. Perusahaan dapat memilih dan memilah tenaga kerja yang memang memiliki kompetensi yang terbaik yang dibutuhkan. Nah, jadi mudah-mudahan tidak terbalik ya dalam hal ini, bahwa memang dari sisi regulasi mengatakan bahwa para pekerja harus tersertifikat, namun sebetulnya para perusahaan hendaknya mencari pekerja yang sudah tersertifikat. Harusnya begitu, ya. Jadi bukan tanggung jawab si si lembaga sebenarnya, tapi tanggung jawab individunya masing-masing, ya. Dan ini sudah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dari Kemeninfo dan tentu juga salah satunya dari BNSP yang menyebutkan kompetensi itu adalah kemampuan individu. Jadi harusnya kesadaran individu masing-masing untuk mengukur kompetensinya. Nah, mengukur kompetensinya tentu salah satunya adalah dengan sertifikasi.
sertifikasi. Karena sertifikasi ini mengukur kompetensi seseorang, kemampuan seseorang bekerja, dinilai dari pengetahuan dan keterampilan serta sikapnya yang dirujuk pada standar yang bentuknya bisa SKKKK ya ataupun SKKNI. Begitu. Jadi sebetulnya ini bukan tanggung jawab lembaga yang harus membiayai sepenuhnya begitu ya. Meskipun tentu ada kebutuhan lembaga di dalamnya, penerbit butuh gitu. Kedepannya akan ada akreditasi penerbitan. Salah satu penilaian akreditasi penerbitan adalah kepemilikan tenaga kerja yang tersertifikasi. Bapak Ibu sebagai individu ingin dikatakan profesional. Siapa yang akan mengakui Bapak Ibu profesional? Bapak Ibu, contoh paling sederhana. Bapak Ibu ingin dikatakan lulus dari sekolah gitu ya, dari SD, dari SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3. Dikatakan lulus, selesai menyelesaikan pendidikan, dikatakan baik adalah ijazah. Lalu kalau dari profesi, apa yang akan menunjukkan, membuktikan bahwa kita memang profesional di bidangnya? Kita perlu ijazahnya, kita perlu SIM-nya. Salah satunya adalah sertifikat kompetensi. Jadi sebetulnya itu kebutuhan pribadi, kebutuhan individu masing-masing. Yuk, Bapak Ibu yang berprofesi, apapun profesinya. Meskipun secara khusus di sini saya akan mengimbau untuk kita, Bapak Ibu sebagai penulis dan penyunting, yuk ukur kompetensi diri kita. Ya, apakah kita memang layak untuk dikatakan profesional atau tidak dan sebagainya. Apakah misalnya orang ingin mengatakan bahwa Anda sudah memiliki Anda sudah profesional atau belum dalam bidang penulisan atau penyuntingan? Apa buktinya Anda profesional? Ya. Itu sebetulnya hanya itu saja, ya penghargaan dan lebih jauhnya lagi sebetulnya sertifikasi itu adalah penghargaan Bapak Ibu, ya penghargaan untuk kita semua sebagai seorang penulis, sebagai seorang editor yang sudah lama berkecimpung, penghargaan dalam bentuk pengakuan, ya kita diakui kompetensi kita dengan selembar sertifikat. Begitu. Sama seperti halnya kita diakui lulus S1 dengan selembar ijazah. Demikian ya, itu sebetulnya tujuannya ke sana. Nah, ini silakan nanti Bapak Ibu boleh saya ajukan untuk ininya ya. Jadi inilah hal-hal yang memang membuat saya pribadi sebagai individu penulis, sebagai individu editor merasa perlu untuk mengikuti uji sertifikasi kompetensi ya. Pertama tentu bisa menaikkan jenjang karir. Tentu ini tidak menutup ya bahwa itu akan memiliki feedback ke penerbitan. Oh, atau kalau begitu berarti harus menggaji lebih besar. Dia boleh dong mengajukan gaji lebih besar karena dia sudah memiliki sertifikat kompetensi. Sudah ada pengakuan, yes. Karena memang itu salah satu upaya adalah untuk menghargai profesi Bapak Ibu sebagai seorang penulis dan penyunting agar memiliki standar karir yang sangat baik. Harapannya demikian. Tadi saya sampaikan adalah penghargaan. Ya, kami ingin memberikan penghargaan. Sertifikasi itu memberikan penghargaan kepada saya. Memberikan penghargaan kepada Bapak dan Ibu. Yang sudah sejauh ini berkecimpung di profesinya masing-masing. Ya, di profesinya masing-masing. Kemudian setelah dihargai dan kita memiliki selembar sertifikat sebagai penghargaannya, maka kita sudah ada pengakuan. Bahwa memang saya seseorang yang bekerja sebagai seorang penulis. Profesi saya seorang penulis. Profesi saya seorang penyunting. Berikutnya, standarisasi. Seseorang yang sudah mengikuti uji sertifikasi artinya cara kerjanya, tahapan kerjanya, langkah-langkah kerja dari individu tersebut itu sudah terstandar sesuai dengan SKKK atau SKKNI. Dan ini ditetapkan oleh Kemnaker, Bapak Ibu. SKKK dan SKKNI ini ditetapkan oleh Kemnaker. Cara kerja dari penulis yang di Aceh sampai dengan penulis yang di Papua, gitu ya, dari Sabang sampai Merauke, sama caranya. Ketika terjadi satu kelemahan pada sebuah buku, kita bisa melihat pada proses apa kesalahan itu terjadi. Karena standarnya sama yang digunakan. Gitu. Pembeda. Apakah ada larangan penulis yang tidak memiliki sertifikat tidak boleh menulis? Tidak ada, Bapak Ibu. Silahkan cari. Artinya, Bapak Ibu, kita boleh menulis kok, meskipun tidak memiliki sertifikat. Tidak ada larangan terkait hal itu. Kerjaan kok. Hanya bedanya mau diakui atau tidak itu saja. Ya, itu saja. Nah, kalau misalnya tadi, misalnya Pak Wawan bilang bahwa di perguruan tinggi sudah banyak dan sudah banyak lebih tahu ya. Yes, Pak, betul. Kami banyak sekali bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi ini. Ya, mungkin benar sekali
yang tadi disampaikan Pak Wawan, salah satu alasannya adalah kebutuhan untuk pengakuan Bapak Ibu. Kenapa? Karena untuk di dosen dan guru, salah satunya harus memiliki sertifikat kompetensi profesi sesuai dengan profesinya masing-masing dan boleh apapun. Yang terdekat dengan Bapak Ibu dosen di perguruan tinggi adalah di bidang penulisan tentu saja. Jadi akhirnya mereka memang lebih banyak mengambil sertifikat kompetensinya di bidang penulisan. Dan itu sangat membantu mereka dalam jenjang karir untuk peningkatan angka kredit. Ya, selain memenuhi kewajiban mereka untuk menulis 2 buku minimal dalam 1 tahun. Gitu. Jadi itu hanya sebagai pembeda dan tidak ada larangan Bapak Ibu, mohon izin ya. Tidak ada larangan Bapak Ibu tidak harus memiliki sertifikat kompetensi. Saya sepakat dengan Pak Ulumuddin tadi barangkali ya, untuk penulis umum jika memang merasa belum perlu, untuk tamat-tamat buku umum, jika merasa belum perlu untuk mendapatkan pengakuan sertifikat, it's okay Bapak Ibu, silakan karena itu kebutuhan pribadi masing-masing. Ya, kebutuhan individu. Tapi mungkin ketika untuk buku-buku pendidikan yang regulasinya saling terkait mulai dari undang-undang, PP ya, kemudian tadi ada Permen nomor 2, kemudian ada lagi yang juknis lebih jelas lagi, turunannya lagi ke bawah, ada persyaratan penilaian dan sebagainya begitu ya. Nah, dalam hal ini tentu kita sebagai seorang penulis buku teks yang berprofesi sebagai penulis buku teks atau penyunting buku teks ini menjadi berkorelasi ya, begitu. Jadi silakan saja disesuaikan dengan kebutuhan karena sertifikasi sekali lagi adalah kebutuhan individu. Ya, kebutuhan individu. Sertifikat kompetensi melekat pada diri individunya masing-masing, bukan pada lembaga. Tidak ada disebutkan di dalam sertifikat tersebut bahwa Anda adalah penulis buku non-fiksi dari lembaga apa, tidak ada. Kami hanya memberikan pengakuan. Dari LSP, kami hanya memberikan pengakuan bahwa si A sudah kompeten. Artinya memiliki kompetensi yang baik, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada skema penulisan buku non-fiksi. Daripada seluruh buku-buku penulisan buku non-fiksi, artinya orang tersebut pengetahuannya, cara kerjanya, dan ia mengaplikasikan pengetahuannya secara terampil, itu sudah terstandar. Hanya itu, pengakuan di sana. Ya. Oke, baik. Nah ini nanti Bapak Ibu, akan yang diperoleh sertifikatnya seperti ini, masa berlakunya kurang lebih, bukan kurang lebih lagi, tapi masa berlakunya 3 tahun, Pak Wawan ya. Nah, Pak Ulumuddin, masa berlakunya ini 3 tahun. Memang harus perpanjang. Kenapa? Kompetensi harus diukur, Bapak Ibu. Ya, kompetensi harus diukur secara secara kontinu. Karena bisa saja naik atau turun, sama seperti iman ya. Kadang naik, kadang turun, gitu ya. Kompetensi pun juga demikian. Ada yang ia memperoleh kompetensi di tahun 2019 misalnya ya, memperoleh sertifikat kompetensi di tahun 2019, tapi dia nothing to do, tidak melakukan apapun, menulis enggak, menyunting enggak. Kemudian ia memperpanjang sertifikatnya. Mau enggak disamakan dengan Bapak Ibu yang menghasilkan buku yang banyak di 3 tahun terakhir tersebut? Tentu tidak kan, makanya harus diukur kembali Bapak Ibu ya. Supaya kompetensinya bisa kita pantau terus. Apakah masih terus standar atau tidak? Apakah melakukan peningkatan atau tidak? Menambah enggak pengembangan dirinya? Seseorang yang serius dengan profesinya, maka ia akan selalu menjaga kompetensinya. Ikut pelatihan untuk menambah pengetahuannya. Ya. Ikut magang. Ikut lomba untuk meningkatkan keterampilannya. Itu kompetensi dan itu melekat kepada diri kita. Bukan melekat kepada lembaga sebenarnya. Nah, lalu yang memberatkan tentu yang menjadi catatan, penerbit merasa berat gitu. Kenapa? Karena menjadi ada tuntutan kewajiban untuk memfasilitasi. Ya, meskipun itu tidak tertulis. Tuntutan kewajiban untuk memfasilitasi ini tidak tertulis gitu ya. Tidak tertulis. Seandainya pun saya begitu ya di penerbitan ya. Dan saya ingin mengukur kompetensi saya. Penerbit boleh saja misalnya ya, penerbit boleh saja mengatakan bahwa, aduh, kami tidak bisa membiayai sepenuhnya nih Mbak Epik untuk keikutsertaan uji sertifikasinya Mbak Epik nih, karena kan itu sebetulnya kebutuhan individu Mbak Epik. Ketika pun saya sudah memiliki sertifikat itu Bapak Ibu, itu akan saya bawa-bawa kemana-mana. Saya akan bawa-bawa kemana-mana. Saya akan melamar tempat lain menggunakan itu bisa. Begitu. Bisa ya. Jadi artinya di sini silakan penerbit mungkin bisa mencari win-win solution ya dengan individu dari penulis atau penyuntingnya, tentu disesuaikan dengan kebutuhan tadi ya, disesuaikan sekali dengan kebutuhan. Karena memang tidak ada larangan untuk seseorang yang tidak memiliki sertifikat tidak boleh menulis, tidak boleh menyunting, tidak ada. Jadi silahkan berkarya terus-menerus, terus berkarya, ya, terus berkarya. Hanya jika ingin Bapak dan Ibu diakui
kompetensi sebagai seorang penulis atau seorang penyunting, ya tentulah kita harus memiliki sesuatu untuk menunjukkan bahwa kita diakui. Dan yang mengakui adalah negara. Di bawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Makanya sertifikat ini berlogo Garuda, Bapak Ibu. Berlakunya nasional internasional. Ya, sekalipun Bapak Ibu misalnya ya masih terlibat di dalam salah satu lembaga penerbitan, Bapak Ibu ingin menggunakan sertifikatnya untuk menjadi editor di luar negeri pun bisa, Bapak Ibu. Silakan. Gunakan sertifikat ini. Sudah banyak cerita yang saya peroleh dari kebermanfaatan memiliki sertifikat ini. Adalah salah satu rekan yang melamar untuk menjadi editor di salah satu penerbitan di Australia, dan awalnya dia tidak menghadirkan sertifikat kompetensi karena lupa. Kemudian berikutnya, di wawancara berikutnya dia menghadirkan sertifikat kompetensi, dan nilai honornya, ya nilai honornya sudah langsung naik beberapa dolar. Nah itu jadi sudah banyak gitu ya. Kisah-kisah lainnya juga banyak di bidang lain, ya ada yang ingin atau akan masuk ikut lomba, ya lomba musik gitu ya, lomba bermusik. Kemudian ternyata ada salah satu pemain ceweknya yang belum bersertifikat. Nah ini kalau di luar negeri Bapak Ibu sebetulnya lebih ketat, ya lebih ketat. Di luar negeri sudah luar biasa penggunaan sertifikat ini, gitu. Dibandingkan dengan di kita masih sangat longgar. Kalau di luar negeri ini sangat dituntut kepemilikan sertifikat kompetensi ini, karena pengetahuan saja belum cukup untuk bisa bekerja dengan terampil. Maka harus ada tolok ukur keterampilan. Jadi pengetahuan saja belum cukup. Makanya kalau misalnya teman-teman di HR gitu ya, di HRD mengatakan, duh saya bingung gitu ya, menerima karyawan, saya tes begini nggak bisa, saya tes begitu nggak bisa. Karena mungkin itu dia belum terampil, dia baru tahu pengetahuannya saja. Ya, baru terukur pengetahuan saja dengan kepemilikan ijazah. Tapi keterampilannya untuk bekerja, dia belum punya. Nah inilah fungsinya sertifikat kompetensi Bapak Ibu. Jadi sudah terukur pengetahuan dan keterampilan dari individu tersebut, sehingga perusahaan yang akan menggunakan orang tersebut untuk bekerja itu jauh lebih yakin, lebih memiliki tolok ukur yang baik untuk mempekerjakan orang tersebut. Kenapa? Karena ia sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terukur standar. Jadi sebetulnya begitu Bapak Ibu. Saya sedikit ini ya, mudah-mudahan sedikit mengubah ya persepsi dari Bapak dan Ibu terkait sertifikasi ini. Nah, ketika misalnya memang Kemendikbud dalam hal ini Pusbuk menerapkan atau mencantumkan bahwa salah satunya sertifikat profesi ataupun yang setara dengan itu gitu ya, setara dengan itu menjadi salah satu bagian dari persyaratan penilaian, itu salah satu upaya dari pusat perbukuan, sama seperti halnya perusahaan yang ingin merekrut seorang penulis, perusahaan penerbit ingin merekrut seorang penulis atau penyunting, begitu juga pusat perbukuan yang salah satu amanahnya adalah menjaga standar mutu bukunya. Maka ia harus memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam sebagai pelaku perbukuannya adalah memang orang-orang yang sudah dipastikan terstandar pengetahuan dan keterampilannya. Lebih kepada hal tersebut, dia hanya ingin menjalankan amanah dari undang-undang dan PP ya. Lebih kepada hal tersebut. Nah, jadi individu kita lah sebetulnya yang harus ini tersadarkan barangkali ya, apakah kita memerlukan pengakuan atau tidak. Untuk penerbit, ya silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Ya, silakan sesuai dengan kebutuhan. Butuh tenaga kerja yang seperti apa sih? Butuh penyunting yang seperti apa? Butuh penulis seperti apa? Begitu. Itu barangkali Bapak ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu persepsi tentang sertifikasi ini lebih clear lagi begitu ya. Karena tidak ada dalam hal ini sertifikasi itu merupakan satu hal yang wajib atau tidak, itu sebetulnya tidak pernah ada bunyi seperti itu ya, tidak pernah ada bunyi seperti itu ya. Yang menjadi satu persyaratan itu di dalam pusat perbukuan juga itu hanya sebagai salah satu upaya pusat perbukuan untuk menjaga mutu dari pelaku perbukuannya. Kenapa? Karena bukunya nanti akan dipantau oleh pusat perbukuan begitu ya, sama seperti halnya perusahaan yang ingin memperoleh tenaga kerja yang memang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sangat baik gitu ya. Tolak ukurnya hanya itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih. Demikian mungkin Pak, barangkali sedikit upaya untuk membuka apa sih sebetulnya sertifikasi ini dan siapa sebetulnya yang lebih berkenaan terhadap sertifikasi ini. Baik, saya silakan kembali untuk waktunya kepada Mas Wawan. Silakan Mas Wawan. Ya, terima kasih Mbak Epi.
Jadi sudah mungkin ada ilustrasi yang lebih komplit gitu ya. Kalau saya boleh sedikit cerita, jadi apa ya? Di kami itu sebenarnya beberapa kali rasan-rasan gitu, bahwa saya nggak tahu, mungkin nanti Mas Ulum bisa cerita juga, tapi begini, banyak sekali teman-teman kami, lingkaran kami yang memang bekerja di dunia penerbitan, bahkan termasuk kalau kita sebagai owner gitu ya, termasuk staf-staf yang akhirnya tim yang menjadi karyawan kita gitu ya, itu kita anggap banyak yang tersesat sebenarnya. Karena tapi begini, problemnya memang tidak ada satu background pendidikan dasar yang mungkin istilahnya direct ke industri penerbitan buku itu ya. Mungkin tidak ada gitu ya. Ada satu Pak, ada satu. Politeknik Media. Oh iya, hari ini itu hari ini gitu ya. Ya hari ini ada mungkin sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu, sudah 10 tahun. Iya. Tapi memang secara teknis ya pun tidak menghasilkan seseorang yang memang dikhususkan gitu ya. Kan bekerja di penerbitan tidak ada. Iya betul gitu ya. Pengalaman saya kebetulan sastra Indonesia gitu ya. Dulu ada mata kuliah penyuntingan gitu ya. Ya. Tetapi itu hanya 2 SKS, itu tidak ada bekasnya, dan hari ini nampaknya tidak semua sastra Indonesia misalnya ya, mulai mengenalkan dunia penerbitan buku gitu ya. Kebetulan saya saat ini ya, saya sebenarnya kaget karena semester ini saya itu paling tidak wajib mengisi 8 perkuliahan di UNY. Sastra Indonesia juga yang wajib. Jadi ada mata kuliah desain dan penerbitan buku gitu ya. Saya agak terkejut ternyata ada mata kuliah itu hari ini gitu ya. Mungkin ini dari satu di antara mungkin sedikit sastra Indonesia yang masih punya menu soal penerbitan buku gitu ya. Beberapa teman yang punya pengalaman kuliah jauh sampai Eropa gitu ya, itu cerita bahwa di Eropa jurusan penerbitan buku itu ada gitu ya. Dan ya memang sangat tidak usah jauh-jauh Pak, Malaysia aja ada, sampai S3 ya. Pun juga ada di Malaysia. Nah itu kita saja yang belum punya. ya makanya itu yang waktu kami rasa-rasa itu sebenarnya banyak sekali orang yang tersesat di dunia penerbitan buku. Kita ngelihat ini ternyata dulu kuliahnya di pertanian itu. Mas Mano dulu apa? Bahasa Arab. Oh bahasa Arab. Kalau ini agak mirip ya. Pak Sasongko. Jadi bukunya akuntansi. Oh. Di sini di offline ada beberapa teman penerbit. Ini Mas Marno cerita backgroundnya sastra Arab, tetapi hari ini penerbitan bukunya fokus pada buku-buku akuntansi gitu ya. Mas Sasongko dulu apa? Mas Sasongko kuliahnya manajemen. Ya kalau ini karena sebagai owner ya udah pas lah gitu ya. Artinya di sisi lain mungkin kita tidak perlu berdebat panjang sih bahwa kompetensi itu penting. Saya pikir tidak perlu didiskusikan itu ya gitu ya. Ya yang kadang memang yang menjadi problem berikutnya, apakah memang harus ada standarisasi, apakah itu harus diformalitaskan, harus diterlembagakan gitu. Tetapi memang mungkin ya karena memang ada kebutuhan yang menyusul di fase itu setelah itu gitu ya, mungkin ya akhirnya itu yang memang muncul gitu ya. Analogi saya tadi mungkin menambahi saja gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini silakan bertanya, yang di sini ataupun yang di Zoom, monggo, mumpung ada kesempatan ketemu dengan Mbak Epi, bertanya pada Mas Ulum juga,
Atau mungkin Mas Ulung mungkin masih ada yang perlu ditambahkan, monggo. Silakan. Ya, Mas Wawan, terima kasih. Bu Epi, ya menarik sekali diskusinya Mas, dan tadi juga Bu Epi menambahkan. Nah, terkadang kita kalau bahas sertifikasi ini mungkin banyak sekali pro kontra yang ada di buku pendidikan pun yang secara tidak langsung tadi dengan adanya aturan-aturan yang dikeluarkan yang khususnya untuk penerbit buku-buku pendidikan itu kan mau nggak mau ke depan itu kan berarti harus penulis-penulis yang digunakan untuk menulis buku ini kan harus yang bersertifikasi ya. Nah, kadang ini juga yang menjadi tantangan juga bagi di penerbit buku pendidikan itu kan kadang ini ada nih penulis guru yang punya kemampuan menulis bagus, tapi dia menghasilkan buku yang bagus, tapi dia kadang tapi saya nggak mau sertifikasi Mas, kalau mau sertifikasi ya tolong dibiayain. Nah, kadang itu yang kadang memberatkan bagi penerbit itu. Nah, kadang ini antara memilih, kalau kita milih penulis yang sertifikasi pun kadang juga belum tentu bukunya bagus gitu. Nah, ini juga yang menjadi tantangan juga bagi penerbit. Itu antara milih yang mana nih? Yang penting penulisnya bagus, tapi belum sertifikasi, atau yang ini? Kalau kita sih mikirnya bukunya yang bagus ya harusnya ya. Nah, tapi kadang kalau misalkan aturannya mengharuskan bukunya harus ditulis oleh penulis bersertifikasi ya, kalau penulisnya nggak mau mengeluarkan biaya, mau nggak mau penerbitnya yang harus mengeluarkan biaya. Mungkin itu ya yang jadi tantangan di penerbitan saat ini, yang buku pendidikan khususnya. Mungkin itu Mas Awan. Oke, teman-teman silakan, atau yang mungkin di sini Mas. Oh ya, ada satu nih, maaf. Oh, boleh silakan. Yang di sini ada. Monggo silakan. Enggak, silakan. Gimana nih? Mau apa? Sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat-sahabat semua. Baik, ini saya sedikit menanyakan ya, karena kan ini menyangkut terkait profesi. Apakah itu profesi penulis, ataukah itu profesi editor, dan lain-lain. Nah, apakah sudah ada wadah organisasi profesi ini? Ya, jadi misalnya penulis ya nanti wadah organisasi penulis, kemudian wadah organisasi editor gitu, sehingga nanti ketika misalnya si penulis atau editor yang bersertifikat ini nanti ternyata dia melakukan pelanggaran, itu ada sanksi, atau yang bagi yang melanggar kode etik profesinya itu ada sanksinya gitu. Apakah selama ini sudah ada atau belum gitu. Nah, kemudian satu lagi terkait dengan buku yang pernah saya tangani, terutama buku akuntansi ya, karena saya punya penulis itu dosen di sebuah perguruan tinggi ternama di Jogja ini. Jadi sehingga hampir semua buku yang ditulis itu tidak memerlukan editor. Karena begini, begitu buku dicetak, penulisnya yakin, langsung disebar ke beberapa perguruan tinggi. Nanti yang menjadi editor itu adalah mahasiswa-mahasiswanya yang sudah jadi dosen. Jadi misalnya si dosen ini nulis buku, kemudian dipesan oleh perguruan tinggi di Sumatera. Kalau ketahuan ada sedikit kesalahan, ya sudah, paling besok edisi berikutnya kita ganti. Gitu aja. Jadi justru yang menjadi editor itu saling koreksi antara dosen dan mahasiswa yang sudah jadi dosen. Nah, apakah ketika seorang dosen gitu ya menulis buku yang tentunya bukunya sudah menyebar hampir ke seluruh Indonesia di seluruh perguruan tinggi, itu masihkah perlu sertifikat atau perlu sebuah pengakuan gitu. Itu terima kasih. Saya tunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi langsung, Mbak Epi. Baik, sebelumnya izin saya menyapa dulu ibu saya tercinta. Halo Ibu Intam.
Oh, anu ya, sahabat lama. Iya, ini sahabat saya, Pak Ulman, Oke. ya. Oke, Bu Intu senang sekali bisa bertemu di forum ini. Baik, baik dengan Pak Ulumuddin juga tadi dengan siapa ya? Mas siapa tadi saya lupa. Yang akuntansi tadi ya, Mas mohon maaf namanya Mas lupa. Sumarno, Mas Mas Sumarno. Sumarno, baik baik ya. Dilema ya Pak Ulum, harus pilih penulisnya atau harus pilih sertifikasinya. Baik, pertama kembali lagi pilihannya itu adalah kalau dia memang buku teks ya, dia memang buku teks, sebetulnya bisa win solution misalnya katakanlah ya, dia bisa menulis dengan baik, tapi dia belum tersertifikasi. Karena sekali lagi ya, sertifikasi ini Bapak dan Ibu mengukur kompetensi dari standar minimal, ya bukan standar maksimal. Ya kalau standar maksimal ini repot ya, karena kalau standar maksimal berarti hanya para suhu, dan para suhu juga belum tentu juga sebetulnya sudah mengikuti prosedur atau standar begitu ya. Belum tentu juga, tapi mereka memang sudah mampu menulis dengan sangat baik gitu ya, dengan sangat baik gitu. Jadi standar yang kita ukur adalah standar minimal ya, standar minimal. Kalau dalam pembelajaran KKM ya, KKM minimal gitu ya. Nah, ini pun juga demikian minimal. Kalau saya di dalam posisi Pak Mas Ulumuddin, barangkali diberikan pilihan seperti itu, tentu juga salah satu dilema gitu. Saya pilih penulis yang bagus, tapi belum tersertifikasi atau seperti apa? Gini, untuk proses Pak Ulumuddin misalnya nantinya buku tersebut akan ikut penilaian, ya di mana mutu bukunya sudah diyakinkan bahwa bukunya akan dihasilkan oleh penulis tersebut adalah mutunya baik ya, karena dia sudah memiliki kemampuan yang baik. Artinya Pak Ulumuddin di penerbitan Pak Ulumuddin akan memiliki peluang buku tersebut lulus sangat besar. Ya, peluangnya sangat besar. Nah, kalau saya mungkin berpikirannya dari sisi marketing gitu ya. Dari sisi marketing, ketika saya memiliki nilai peluang yang lebih tinggi untuk itu dan saya harus investasi tambahan, saya akan memilih investasi tambahan. Kenapa? Karena saya memiliki jaminan bukunya baik. Gitu, daripada saya menaruh investasi pada satu tempat ya, tapi investasinya tempat investasinya tidak terlalu bagus meskipun dia sudah memiliki persyaratan dasar. Gitu. Sebagai seorang marketing, saya akan menanamkan investasi kepada tempat investasi yang memang sudah saya pastikan atau sudah dijaminkan akan memperoleh peluang yang baik. Gitu kalau saya dari sisi marketing ya, artinya saya akan lebih memilih untuk memberikan pembiayaan kepada yang bersangkutan, tapi dengan jaminan bahwa bukunya nanti mutunya baik. Ya, sebetulnya Bapak Ibu dengan seperti itu dalam tanda kutip kita boleh artinya ya, tapi bukan berarti memaksa ya, bukan berarti memaksakan, tapi dalam artian di sini kita tentu boleh memasukkan persyaratan-persyaratan yang bertujuan untuk lebih meningkatkan mutu buku itu dengan adanya investasi tambahan dari kita. Ya, jadi bisa dikatakan kita memunculkan tuntutan-tuntutan tambahan mungkin Pak Ulumuddin ya, gitu ya. Minimalnya dari sumber harus tertelusur dan kemudian bagaimana ia menghadirkan penyajiannya dan sebagainya harus betul-betul mengikuti standar penilaian yang ditetapkan oleh pusat perbukuan misalnya. Nah, itu revisi dan sebagainya yang ketat dari editor harus bisa dilaksanakan atau dikerjakan oleh si penulis, harus bisa diperbaiki oleh si penulis. Itu dalam tanda kutip ya, karena kita sudah menambahkan investasi di dalamnya. Kalau saya akan memilih penulis tersebut, saya berikan investasi tambahan dengan mengikuti uji sertifikasi. Gitu. Itu pilihannya ya, karena tempat investasinya bagus, gitu. Tempat investasinya bagus, dan orang ini bagus, gitu. Ya. Dan orang bagus, jangan sampai kita kehilangan orang bagus lah, gitu ya. Jangan sampai kita kehilangan orang bagus, gitu. Itu sih kalau saya ya. Kemudian kalau Pak tadi terkait justru editor adalah para pembacanya. Baik, begini Pak. Buku yang baik adalah buku yang ditulis oleh penulis yang baik dan disunting oleh seorang editor yang baik juga. Gini, pembaca mungkin hanya akan menemukan kesalahan-kesalahan yang dalam artian tidak sepenuhnya secara substansial, Pak. Ada yang jauh lebih penting dari proses editing adalah memastikan isinya benar semuanya, Pak. Ya, benar semuanya. Dan pembaca belum tentu berperan penuhnya seperti seorang editor yang akan membaca, mengubek-ubek, ya, mengobok-ngobok gitu ya, si naskah ini sampai betul-betul yakin bahwa isi dari buku tersebut benar. Kita bisa pastikan isinya valid begitu. Ya. Nah, itu fungsi yang berbeda dari pembaca sebagai editor sebagai pembaca itu berbeda sekali. Ya, pembaca sebagai editor itu pasti kemungkinan besar kemungkinan besar tidak akan sedalam sebagai seseorang yang berperan sebagai editor.
gitu ya. Saya berharap sekali tetap buku melewati proses editing ya, karena itu juga termasuk salah satu standar untuk mengukur mutu buku yang dihasilkan. Kita tidak bisa mengandalkan pembaca, Bapak Ibu ya, kita tidak bisa mengandalkan pembaca. Mungkin ya, pembaca mungkin tidak akan terlalu ngeh antara kelapa dengan kepala, karena salah tik apabila kita sudah biasa membaca seperti itu akan terbaca seperti itu saja, seperti normal saja gitu. Padahal itu salah tik. Tapi editor berbeda. Editor biasanya bermata tajam, ya. Kelapa dengan kepala pasti ketahuan berbeda, gitu ya. Ketika dengan ketiak pasti kelihatan berbeda. Pembaca mungkin karena membacanya sepintas atau mungkin dia hanya mengutamakan bagian-bagian yang penting saja yang dia butuhkan, maaf. Yang dia butuhkan, bagian-bagian yang dia butuhkan saja. Ada kalanya membaca pada bagian-bagian yang dia butuhkan saja. Sehingga secara mendalam pembaca tidak melakukan koreksi, ya. Secara substansi tidak melakukan secara koreksi secara utuh, menyeluruh, mungkin tidak seperti itu, gitu ya. Kelemahannya mungkin di situ, Pak, ya. Kenapa alangkah baiknya sebagai salah satu prosedur atau proses yang terstandar sebuah buku hendaknya memang dilakukan penyuntingan, ya, baik itu penyuntingan substansi maupun penyuntingan bahasa atau penyuntingan naskahnya, gitu. Karena hal-hal sederhana seperti itu saja bisa jadi terlewat oleh pembaca, tapi insya Allah oleh penulis, oleh editor yang sudah memiliki kompetensi yang baik, hal-hal tersebut bisa terhindarkan. Lebih kepada hal tersebut sebetulnya, Pak, kenapa perlu dilakukan penyuntingan, gitu. Demikian, Bapak. Siap, Mas Mono. Oke. Teman-teman yang lain atau Pak Sasongko cerita, Pak Sasongko, silakan. Baik, bisa didengar? Ya, terima kasih sharing-sharing hasil. Kami di penerbit kami di Pawancahaya itu kan juga ada salah satu atau salah dua ya yang sudah penulis yang sudah bersertifikasi ya. Namun kalau kami lihat kami amati teman tersebut tidak lebih baik ya karyanya atau hasilnya dari penerbit yang dari penulis senior ya, bahkan mungkin biasa-biasa saja begitu ya. Maka menurut saya, karena kami juga bukan penerbit ini ya, pendidikan ya 1-2 kami menerbitkan buku pendidikan, tetapi beberapa sebagian besar kami bukunya buku umum. Jadi menurut saya juga tidak menjamin apabila mendapatkan sertifikasi itu mempunyai kualitas yang dimaui oleh penerbit maupun customer gitu ya, atau masyarakat ya. Barangkali seperti sharing-sharing sedikit aja. Menurut saya seperti itu. Tapi toh kalau penulis bagus dan bersertifikat itu alangkah baiknya ketika nanti memang seperti itu, Bu Epi ya. Tadi ketika kita mau menilaikan suatu karya ataupun naskah ke lembaga yang dipersyaratkan ya, misalnya Puskurbuk dan sebagainya, mencantumkan penulis tersebut sudah bersertifikasi, mestinya lebih ayem begitu ya. Barangkali seperti itu sharing kami. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ini menarik ini. Jadi ada testimoni bahwa ya kalau mungkin dengan kata lain itu tidak menjamin ya bahwa sertifikasi. Salah satunya ada testimoni gitu. Gimana Mbak Epi, silakan. Baik. Oke, tadi ada satu pertanyaan yang mungkin terlewatkan ya dari Pak
Suratno ya. Kok saya lupa terus ya, maaf namanya. Bapak akuntansi deh. Ya, tadi apakah sudah ada asosiasi? Ada Pak asosiasi. Asosiasinya adalah perkumpulan penulis dan editor profesional. Memang secara ini untuk Penpro ini ya di dalamnya memang ada kode etik dan sebagainya ya. Untuk sifatnya teguran dan sebagainya baru kami lakukan secara persyaratan ya. Apabila ada penulis yang memang sejauh yang kami tengarai melakukan pelanggaran yang dalam artian ya memang tentu dalam hal ini ya sara agama gitu ya, bullying dan sebagainya di dalam buku-bukunya itu ada catatan-catatan yang kami berikan secara tertulis ya, secara resmi tertulis kepada yang bersangkutan. Itu ada di perkumpulan penulis dan editor profesional Pak, gitu ya, digawangi oleh Bapak Bambang Trimantah. Nah, itu gawangi beliau. Baik, untuk yang tadi memang betul Pak, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sertifikasi ini hanya menguji atau asesmennya itu adalah pada standar minimal ya Pak, standar minimal. Artinya orang tersebut minimal sudah memenuhi prosedur. Nah, jadi yang kita lihat adalah prosedur menulisnya. Misalnya contohnya begini, prosedur menulis di dalam standar yang ditetapkan adalah pertama adalah kemampuan ia mengumpulkan sumber informasi. Itu kami tengarai dia mampu membedakan ya bagaimana mengumpulkan informasi yang benar, yang validnya seperti apa, yang bisa dipakai seperti apa, dan bagaimana ia mengelola dan menggunakan sumber informasi tersebut saat dia menulis. Gitu ya. Yang kedua, bagaimana ia menyiapkan pra menulis. Apa yang dia lakukan di saat pra menulis? Ya, standarnya itu. Salah satunya adalah di persiapan pra menulis ini, penulis harus mampu membuat outline. Ya, jadi menulis menggunakan outline ya, menyiapkan dulu matriks rencana penulisannya begitu ya. Itu pra menulis. Nah, ketika kami lihat ia mampu melakukan itu, berarti prosedur kerjanya sudah dilihat, sudah ada gitu. Jadi yang itu ada prosedur kerjanya. Yang berikutnya adalah menulis draft. Dan bagaimana itu artinya bagaimana ia menuangkan dari outline tadi ke dalam tulisan. Menulis draft ya, draft. Jadi bagaimana ia menuangkan rencana-rencana penulisan tadi menjadi bab satunya sekian halaman, bab 2-nya sekian halaman, bab 3-nya sekian halaman. Apakah saat dia menulis draft, kami betul-betul memperhatikan bagaimana ia menyajikan kata, ia menyajikan kalimat, pilihan diksinya, dan sebagainya, itu tidak sampai kepada tataran sampai sana, Pak. Jadi mungkin yang dimaksud dengan tadi adalah bahwa adalah penulis bersertifikat tidak sebaik penulis yang tanpa sertifikat, salah satunya adalah kemampuan ia menuangkan kata-kata dalam kalimat yang baik. Kalimat yang baik dalam paragraf yang baik. Gitu. Nah, itu tidak masuk ke dalam prosedur, Pak. Ya, tidak masuk ke dalam prosedur. Yang kami lihat adalah prosedurnya. Gitu. Menulis draft, dia mampu menulis draft, dia mampu menuangkan rencana penulisannya ke dalam kalimat, paragraf, wacana, begitu. Dia hanya mampu itu, begitu. Dilihat sampai ke sana. Tentu pengembangan pengetahuan bagaimana ia mampu berbahasa yang baik dan sebagainya. Nah, ini yang harus secara individu harus ditingkatkan kompetensinya oleh masing-masing individu, gitu. Agar ia dengan memiliki sertifikat ini bertanggung jawab sepenuhnya label ini. Sebetulnya itu. Ya, yang harus dipahami oleh individu pemilik sertifikat, ketika ia sudah memiliki sertifikat, itu ada beban moral di pundaknya bahwa saya tidak boleh kalah dengan teman-teman yang belum memiliki sertifikat. Saya tidak boleh kalah, kompetensi saya harus minimalnya standar terus, atau bahkan harus lebih baik. Nah, ini kesadaran ini yang harus tumbuh dari para pemegang sertifikat. Gitu ya. Kesadaran harus dipegang teguh oleh pemegang sertifikat, dia harus meningkatkan kompetensinya, dia harus mau ikut pelatihan dan sebagainya, mengembangkan diri dan sebagainya, agar setara dengan teman-teman penulis yang sudah jauh lebih senior, gitu ya, yang sudah secara kualitas terakui dengan baik bagaimana proses menulisnya. Nah, ini jadi bisa dikatakan berarti artinya pemegang sertifikat tersebut belum secara maksimal meningkatkan kompetensinya, ya, sehingga ia tidak menjadi lebih baik dari teman-teman yang belum memiliki sertifikat. Nah, kelemahannya ada di situ. Kadang terlena ya Bapak Ibu, terlena karena saya sudah memiliki sertifikat, sudah kelar lah urusan saya. Padahal belum. Justru dengan memiliki sertifikat tanggung jawab.
dirinya untuk menjaga kompetensinya itu jauh lebih berat dibandingkan dengan mungkin kita yang mungkin teman-teman yang belum memiliki sertifikat ya, karena bebas-bebas aja orang belum memiliki sertifikat begitu ya. Tapi teman-teman yang memiliki sertifikat ini jauh lebih berat sebetulnya tanggung jawabnya ya untuk menjaga kompetensinya dan meningkatkan kompetensinya. Jadi itu Pak kelemahannya mungkin ya Pak Sasongko, salah satunya kenapa mungkin Bapak menemukan di lapangan ya pemegang sertifikat tidak lebih baik dari teman-teman yang belum memegang sertifikat. Karena itu terlena untuk meningkatkan kompetensi dirinya, terlena untuk meningkatkan pengetahuannya, mengembangkan keterampilannya, lupa bahwa dia memiliki tanggung jawab untuk itu, gitu ya. Lupa untuk terus menambah pengetahuannya. Itu mungkin Pak barangkali ya tanggapan dari saya, karena ini kembali lagi sertifikat kompetensi adalah individu, ya individunya yang harus aware ya terhadap kepemilikan sertifikatnya. Demikian Pak Wawan, Mas Wawan. Masih di mute, Pak? Tadi itu kalau nggak salah Pak Sasongko ngomong itu satu pertanyaan lagi. Oh ya, apa tuh? Sertifikat profesinya apakah bisa buat agunan BRI begitu katanya. Itu yang sampai sekarang tidak bisa Pak. Itu belum bisa ya. Tapi kalau saya tadi tunggu-tunggu ternyata nggak jadi, padahal tadi mau nanya itu. Ya, saya pikir ini namanya beberapa malah sudah lock out, tapi ya menarik sih. Sebagai informasi awal saya pikir paling tidak begini sih, mungkin ya soal kompetensi itu seperti tadi saya bilang itu harus tersertifikasi atau tidak. Saya pikir itu satu yang justru harus ada gitu ya, justru harus ada. Sementara soal sertifikasi segala macam ya kita melihat saja bahwa memang ada satu proses dan saya pikir ini akan sangat panjang gitu ya, akan sangat panjang. Soal bagaimana konten itu harus terus berkembang ke arah yang bagus gitu ya, konten kepenulisan gitu ya. Dan ya saya pikir upaya-upaya seperti ini sih mungkin akan berkontribusi gitu ya, akan berkontribusi, termasuk betapa ya kita tahulah artinya peta pendidikan gitu ya, yang artinya harus menaungi dari jenjang PAUD bahkan gitu ya sampai mungkin perguruan tinggi, dan itu menyangkut populasi yang begitu besar gitu ya. Saya kira kalaupun tidak dipikirkan kualifikasi juga menurut saya ya kesalahan juga gitu, kesalahan juga. Artinya mungkin beberapa problem yang kadang konyol-konyol dan lucu-lucu yang kadang inilah kita kan sesekali tahu gitu ya, ada yang viral gitu ya, ada konten porno di buku SD gitu ya. Saya pikir berita itu frekuensinya itu cukup sering gitu ya. Barangkali paling tidak harus mengikis yang begitulah gitu ya. Dan karena ini juga masih ini ya, artinya kalau tadi dibuka profesi-profesi yang terkait yang menjadi stakeholder di penerbitan masih banyak, sekarang baru mungkin terbuka 2 pintu sertifikasi. Artinya ini memang masih sangat panjang, dan ya mungkin masih banyak kesempatan nanti informasi yang berkembang gitu ya.
Jadi sebagai pembukaan, sebagai perkenalan ya, ngobrol-ngobrol kita hari ini mungkin cukup lah. Dari materinya dari Mbak Epik juga cukup banyak. Saya pikir itu sih, karena sepertinya teman-teman apakah masih ada yang bertanya. Sebenarnya kita waktunya masih cukup. Atau Mbak Imtam tadi yang sempat ngecat, apakah mungkin bisa turun rembuk? Izin Pak Wawan mungkin, Mas Ya. Wawan. Ini saya sangat apresiatif sekali ya dengan kegiatan dari KPDI seperti ini. Ini sebetulnya begini Pak, tempo hari ada beberapa penerbit yang mensertifikasi dan meresertifikasi para pelaku perbukuannya, itu penulis dan editornya kepada kami, gitu ya. Artinya mereka memperpanjang sertifikat untuk para pekerjanya ya, penulis dan editor yang ada di penerbitannya. Dan itu kami melihat ada perkembangan yang tidak terlalu signifikan dari saat ia pertama memiliki sertifikat di 2019 dan kemudian memperpanjangnya di tahun 2022, ia memperpanjang di 2022. Nah, ini saya berharap sekali, mungkin barangkali kegiatan ini bisa diteruskan terus, Pak Wawan ya, terus mungkin juga bisa digabungkan teman-teman penulis, tema-temanya ditingkatkan, Pak. Saya sangat apresiatif sekali, terima kasih sekali untuk acara jamu ini. Saya berharap sekali KPDIY bisa mempelopori, melakukan pelatihan-pelatihan untuk teman-teman editor, teman-teman penulis, mengontrol ya, sehingga yang tadi itu yang menjadi testimoni Pak Sasongko bahwa pemegang sertifikat tidak lebih baik dari pemegang dari yang tidak memegang sertifikat, ini bisa kita bisa kita artinya ya jangan sampai terjadi kalau bisa begitu ya. Kalau bisa jangan sampai terjadi. Jadi saya berharap IKAPI pun juga berkenan melakukan pembinaan terhadap para penulis dan editornya dengan forum kecil seperti ini sangat efektif sekali Pak Wawan. Ya. Saya sangat keren banget ini, tolong dilanjutkan. Tolong dilanjutkan ini, sharing dengan teman-teman. Jadi apabila misalnya tadi ada kasus, ada ditemukannya konten porno, ya, konten asusila, kemudian konten yang melanggar sara agama di dalam buku, ini dibahas bersama oleh editor, gitu ya. Kemudian apabila misalnya ada kalimat yang ambigu, ya, saya pernah menemukan ada satu teks, ada satu teks wacana, saya lupa jenis wacananya, di buku SMP kalau tidak salah, yang salah satu isinya itu adalah cerita bahwa ibunya itu adalah tulang punggung keluarga setelah ayahnya meninggal. Ia berjuang bekerja siang dan malam, ibaratnya begitu ya. Sebagai wanita malam pun dia jalani. Ini kan ambigu ya. Wanita malam tuh wanita yang bekerja di malam hari, artinya bisa saja dia jualan kopi malam hari, kan wanita malam ya Pak. Karena jualan kopinya malam hari. Apakah wanita malam dalam tanda kutip negatif? Nah, jadi ini seperti ini bisa menjadi bahan diskusi bersama ya untuk teman-teman penulis dan teman-teman editor. Saya berharap sekali KPDIY juga bisa melakukan pembinaan-pembinaan bukan untuk teman-teman editor juga teman-teman penulis, karena kadang-kadang hal-hal yang simpel seperti ini tapi tidak ini gitu ya, kadang-kadang tidak ngeh lah gitu ya, kadang-kadang tidak ngeh dan tidak disadari gitu ya. Nah, saya harap seperti itu bisa meningkatkan kompetensinya ya, karena tadi Pak Wawan kita sepakat, kita belum memiliki perguruan tinggi memang secara khusus di bidang penulisan, secara khusus di bidang penyuntingan. Jadi mau tidak mau, kitalah barangkali yang mungkin Bapak Ibu yang sudah jauh lebih senior bisa berbagi ilmu untuk teman-teman penulis dan editor yang masih haus akan ilmu, tapi tidak tahu harus mencarinya kemana. Ya. Mohon diwadahi oleh KPDIY. Terima kasih Pak. Ya. Wah, ini ada satu aktor yang baru bergabung ini. Wah, ini sebenarnya baru mau disudahi. Baru datang ya. Ini Mas Atel Hermawan ini. Masih di kelas ngajar, masih di kelas. Nah, ini harusnya aku ngomong dari tadi, saya lihat-lihat kenapa tidak muncul-muncul gitu. Iya, betul. Mau di closing malah baru muncul gitu ya. Iya, mumpung belum di closing lah. Jadi gambarnya begini Mas Atep, tadi beberapa penerbit sebenarnya mempertanyakan apa
sebenarnya apa ini kepentingannya, kebutuhannya, bukan diwakili ya Mas Ulum sendiri, kemudian teman-teman yang lain, bahkan tadi ada pernyataan dari Pak Sasongko bahwa di penerbitannya editor yang tersertifikasi bukan yang terbaik di tempatnya gitu ya. Nah, seperti diskusi kecil kita kemarin, saya pikir malah justru dari jalur akademisi ini yang mungkin banyak apa ya, mungkin justru banyak terkait dengan ini. Monggo Mas Hatip, mumpung kita belum closing nih, masih panjang sebenarnya waktunya. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Wawan. Ada Bu Epik, terima kasih. Lama nggak ketemu Bu Epik. Iya, kangen nih sama Bapak nih. Benar Kang Wawan, dunia sertifikasi kompetensi ini pertama yang paling terasa memang yang bermain pada wilayah proyek buku nasional. Itu yang paling terasa ya. Nah, karena itu dijadikan syarat, kemudian dijadikan bagian dari peraturan, dan itu diimplementasikan full ya. Setiap pemegang proyek, pemenang pasti harus memenuhi syarat. Sehingga memang terstandarisasi hasilnya. Nah, begitu juga yang di kampus ya. Di kampus itu sertifikasi ini bisa berfungsi sebagai penunjang akademik ya. Apalagi sebagai asesor itu di BKD dosen itu lumayan itu masuk poinnya ya. Lalu kemudian nah yang belum ada dan ini baru saya dengar kemarin dari Pak Fadlur Rahman, kompetensi penyunting jurnal. Ya, sudah ada Bu Epik ya? Ya, sudah ada. Nah, saya itu beberapa kali nangani jurnal ya. Karena nyetaknya lewat UAD Press itu saya nangani, dan itu saya merasakan betul bagaimana naskah artikel yang masuk itu enggak sesuai EYD, enggak sesuai aturan penulisan bahasa Indonesia yang tepat. Termasuk ternyata ya begitu kita lacak, pengelola jurnal ini nggak pernah ikut pelatihan jurnalistik, nggak pernah nggak pernah ikut pelatihan penyuntingan naskah, nggak pernah. Jadi sebetulnya jurnal-jurnal Scopus yang ada itu yang baik terindeks Sinta 1, 2, 3 itu dari segi pengelolanya itu saya yakin ya, nol. Mereka memahami aturan penulisan gitu ya. Sehingga ketika kita memahami jurnal itu tidak paham betul. Saya membaca jurnal-jurnal ini kok tidak paham ya. Ternyata memang ya pengelolanya nggak paham tulisan. Nah, adanya sertifikasi ini penting untuk standarisasi kualitas gitu loh. Nah, cuma permasalahannya adalah di wilayah implementasi ini nggak seragam, nggak kompak. Ya, nggak seragam, nggak kompak itu artinya ini berlaku masih di ruang pemerintahan. Nah, sementara pemerintahan sendiri ya antara, enggak tahu sekarang karena sudah digabung ya Kemenristek-Dikti dengan Dikdas itu sudah digabung, kemungkinan nah dulu terjadi kesenjangan antara yang ditetapkan di Kemendikbud dengan Ristek-Dikti itu beda, termasuk nomenklatur penamaan buku monograf aja sampai sekarang itu masih beda loh Bu Epik. Belum bisa diseragamkan. Ya, saya kemarin ngecek yang aturan LIPI itu, LIPI beda sama yang digagas di undang-undang. Nah, ini menurut saya terlalu lama ya, sinkronisasi aturan ini antara pemerintah itu terlalu lama. Ya, masa sejak saya jadi angkatan kedua asesor penulis penyunting buku dan penulis itu sampai sekarang masih sama, belum ada perubahan. Masih Pak. Iya, Bahkan, lihat. ya, bahkan beberapa hal undang-undang sistem perbukuan saja banyak yang belum tahu, Pak. Iya, betul. Bahwa kita punya undang-undang sistem perbukuan, gitu. Itu banyak yang belum tahu juga. Jadi PR sekali memang betul yang disampaikan Pak Hatim tadi, sinkronisasi dari atas ke bawah, begitu itu
sangat ya lambat sekali begitu. Lambat sekali. Dan ya selain sinkronisasi itu bermasalah ya. Kita di penerbit swasta ini dibombardir sama LIPI itu ngebombardir ini penerbit kampus terutama ya. Saya kemarin kedatangan dari LIPI itu cerita LIPI menerbitkan naskah-naskah dari dosen-dosen juga, kami membeli dan kemudian ikut menyebarluaskan naskah itu ya, sehingga itu berpengaruh pada kinerja dosen yang ada bahasa Scopus terindeks dan sebagainya itu. Jadi buku yang dibeli LIPI itu terindeks gitu ya, sama standarisasi ya, bisa terindeks INTA dan seterusnya itu. Kan mereka mempromosikan itu ke kampus-kampus, ini kan kita yang dengarkan sebagai penerbit kampus kan stres itu kan. Nah kalau semua naskah dosenku dibeli sama LIPI, terus kita nasibnya bagaimana? Itu pernah loh kemarin tuh, akhirnya saya begitu pertama kali sosialisasi itu di kampus. Untung waktu itu sosialisasi baru satu fakultas ya, di Fakultas Sastra. Wah habis itu saya ancang-ancang ini, wah ini kalau besok ada mau saya usir ini, saya bilang. Karena ini kan iya betul. Lah karena ini bermasalah loh kalau dia sosialisasinya masif itu ya. Dan ini pengelolanya anak-anak milenial nggak paham, nggak historisitas proses buku ya. Nah ini itu mengancam posisi IKAP juga sudah, sama penerbit-penerbit yang digaungkan IKAP. Nggak tahu kepekaan isu ini sampai ke udah ada belum. Tapi itu jalan terus loh itu, dan itu dananya besar. Seperti itu. Nah, pengimplementasian undang-undang ini nggak seragam. Maksudnya nggak seragam itu kita yang di swasta ini kan nggak terstandarisasi juga ya dengan undang-undang itu. Dan tidak ada, makanya dulu pernah kami usul ke LIPI sebetulnya Bu Epi, ke LIPI ya. Karena yang mengeluarkan ISBN itu LIPI. Memang ini agak berat, tapi ya sangat bermanfaat. Perlu ada akreditasi penerbit gitu, iya biar terstandar. Misalnya penerbit itu misalnya ya harus ada terstandarnya, memiliki penulis yang tersertifikasi, memiliki editor yang tersertifikasi misalnya gitu. Cuma ini haknya siapa gitu. Nah saya sebetulnya menyarankan IKAPI itu buat itu ya, lembaga standarisasi penerbit yang itu dikerjasamakan sama LIPI atau sama BNSP gitu ya, sehingga ya ketika itu license-nya dikeluarkan 2 atau 3 lembaga bersamaan, itu IKAP itu eksistensinya jadi lebih kuat seperti itu. Nah, sehingga kalau menerbitkan buku, misalnya buku ajar, buku komik, buku sastra, itu license-nya karena sudah keluar itu, meyakinkan. Gitu. Nah itu sih saran saya Pak Arief gitu ya. Memang PR-nya panjang sekali Pak gitu ya, dari sejak pertama. Mohon maaf saya masih di kelas ini, saya selingi sebentar. Undang-undang sudah lahir pun juga sampai sekarang itu masih belum terimplementasi dengan baik. Ya mungkin sebagai informasi Pak Hatip, ya LSP dengan Pusat Perbukuan ini sedang menyusun SKKNI Pak, ya SKKNI. Nah kalau sudah SKKNI ini saya berharap bisa diintegrasikan dengan mata kuliah yang ada di kampus, gitu. Jadi terintegrasi dengan mata kuliah di kampus. Jadi harapannya nanti leveling KKNI-nya itu bisa menjadi sama ya antara profesional yang berada di lapangan dengan teman-teman yang memperoleh pengetahuannya dari perkuliahan, gitu. Jadi salah satu tujuannya juga disusun SKKNI adalah supaya profesi penulis dan penyunting ini bisa diperoleh pengetahuan dan keterampilannya dari sejak dini, sejak dini dari mereka teman-teman mulai dari bangku perkuliahan mungkin Pak Wawan. Jadi kedepannya mudah-mudahan mata kuliah yang ada di perguruan tinggi yang kaitannya dengan penulisan dan penyuntingan bisa sinkronisasi dengan SKKNI ya. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa digunakan SKKNI-nya ya. Jadi bisa sinkronisasi dengan mata kuliah yang ada di kampus masing-masing. Pak Arief, Pak Wawan anunya masih ke mute. Nah. Siap.
Gimana Mas Hatip, masih ada yang didiskusikan ini? Ya, itu kami tunggu betul itu Bu, sinkronisasi tadi ya. Itu tadi Kang Wawan saya usul itu. Harus ada akreditasi. Menarik itu sebetulnya. Baik Pak, itu Tapi sudah IKP harus terlibat lah, kalau enggak ya enggak punya license nanti. Enggak punya mudah-mudahan power. IKP Pusat bisa. Ini selalu kami gaungkan ya Pak ya, ketika bertemu dengan teman-teman di IKP Pusat pun juga ya, mudah-mudahan IKP Pusat bisa semakin boleh dibantu dengan IKP daerah ya dorongannya begitu. Ya, harus didorong dari daerah itu Kang Wawan. Daerah kita coba. Iya. Iya. Itu saran saya. Anu ya, apa? Ya saya pikir begini soal undang-undang perbukuan gitu kan. Di Jogja sendiri misalnya ya, sebenarnya di awal kepengurusan ini justru punya satu fokus untuk menerjemahkan gitu ya, menerjemahkan beberapa poin. Tentunya kalau semuanya ya kita kesulitan gitu ya. Apalagi sebenarnya itu tadi tidak bisa dipungkiri beberapa poin yang mengatur di situ ya dominan teridentik pada buku pendidikan gitu ya, di mana ya di iklim penerbitan buku di Jogja ini belum apa ya positioningnya bukan makanan sehari-hari seperti misalnya teman-teman di Solo begitu. Jadi kami sebenarnya lebih fokus pada menerjemahkan poin-poin bahwa pertumbuhan industri buku harus didukung penuh oleh pemerintah daerah setempat gitu ya. Bahkan itu kadang menyebut, kalau tidak salah, menyebut misalnya soal distribusi, kemudian menyebut soal toko buku. Bahwa pemerintah daerah itu bertanggung jawab sebenarnya untuk apa istilahnya menjaga mengkondisikan pertumbuhan atau pengadaan sebuah toko buku di daerahnya gitu. Nah, poin itu saja kan sebenarnya ya hari ini tidak ada, saya pikir, gerakan ke situ. Beruntung saja di Jogja misalnya memang banyak brand toko buku yang hari ini masih sangat menjadi favorit mahasiswa gitu ya. Ada Togamas, ada sosial agensi gitu kan. Kalau apa teman-teman di Jogja itu kan biasa kan lihat-lihatnya di Gramedia, belinya ya di Togamas dan sosial agensi yang ada diskonnya gitu, yang parkirnya juga gratis itu. Nah, tapi di daerah-daerah lain kan saya pikir hari ini pun masih menjadi problem besar soal distribusi buku gitu ya. Nah, mungkin kami kemarin fokusnya lebih pada dukungan pemerintah terhadap terhadap support real. Sorry, saya sambung, ada gangguan teknis. Kami lebih fokus pada itu sih, soal supporting pemerintah terhadap industri buku itu sendiri. Dan ya sampai hari ini pun belum merasa ada titik-titik terang. Walaupun mungkin sudah bisa kami mulai dari misalnya gagasan-gagasan event gitu. Apa ya? Ya rasanya kadang banyak banget sih ya PR-nya gitu. Tapi memang itu ya barangkali memang harus ada prioritas satu demi satu gitu. Begitu kira-kira kalau soal positioningnya IKP gitu ya. Kita juga sebenarnya merasakan impact-nya. Misalnya begini, teman-teman dosen kalau
selain ber-ISBN gitu ya, kalau ISBN kan wajib ya. Ada poin tambahan ketika misalnya adalah penerbit ini diterbitkan oleh penerbit anggota IKP. Kalau tidak salah ada poin tambahannya bagi para dosen gitu ya. Ya meskipun kadang kita tidak tahu ini awalnya bagaimana gitu ya. Nah ini yang misalnya di kami sama mungkin hanya beda kacamata gitu ya. Apa yang tadi disampaikan Mas Hatip misalnya soal kualifikasi sebuah penerbit gitu ya. Kami sebenarnya sedang mencoba mengevaluasi soal proses penerimaan anggota gitu. Sepertinya ini mulai kita tingkatkan. Jadi kalau dulu pasif gitu ya, pasif itu dalam artian kalau memang syarat-syarat sudah terpenuhi, sudah dikirim ke sekretariat gitu ya, itu 99% itu pasti kita ACC jadi anggota IKP. Ya hari ini mulai kita coba kita tingkatkan kualifikasinya gitu ya. Seperti kita harus ada kunjungan dulu, memastikan bahwa ini penerbitnya tidak kaleng-kaleng begitulah. Memang ada aktivitasnya ada. Nah itu baru sudah mulai kita tingkatkan ke situ gitu. Karena memang beberapa saat lalu gitu ya ada penulis yang speak up dan ini menjadi perhatian banyak orang. Dan kebetulan konfliknya dengan penerbit Jogja gitu ya. Artinya sudah melakukan banyak ini itu, tetapi si penerbit diklaim bukan prestasi gitu. Nah, waktu itu ya kita agak panas karena ini membawa nama Jogja gitu. Jadi waktu itu syarat bahwa kita harus tinjau ke lapangan untuk anggota baru itu muncul karena pemantik problem-problem di lapangan tadi. Itu saja ceritanya. Mari disambung, Mas Hatip, Mbak Epi, silakan kalau masih ada yang disampaikan. Ya, memang ada nilai lebihnya ya IKP karena secara historis ya. Maka dari itu penting itu Pak Kang Wawan kita merangkul pemerintah ya. Kalau kita sekarang kan sebenarnya sudah diberi privilege dalam penerbitan buku ya, buku yang tidak menjadi anggota IKP itu tidak diterima dalam persyaratan. Tapi menurut saya perlu kita tingkatkan lagi, nggak cukup sampai di situ ya. Termasuk tender pemerintah juga buku yang sudah ada IKP-nya ya. Nah, kita perlu merangkul yang lain juga gitu ya, biar positioningnya itu bisa lebih seperti itu. Ada beberapa syarat buku yang ada di LIPI atau di Kemenristek itu yang belum melibatkan IKP ya, seperti itu. Nah, itu juga jadi penting itu ya. Bahkan kalau bisa semua keanggotaan ISBN itu lewat IKP harus ada. Kalau bukan anggota IKP nggak boleh minta ISBN sebetulnya kalau menurut saya ya. Iya. Nyambung sedikit. Waktu itu Pak Sasongko kayaknya kita ketemu Pak Aris itu ngobrolin itu ya. Jadi ini problem birokrasi sebenarnya sih. Problem birokrasi. Jadi sebenarnya dari sekian audiensi antara IKP, ya teman-teman lah dalam hal ini representasinya ya IKP pusat gitu kan, dengan Perpusnas gitu ya, menyoal ISBN. Sebenarnya waktu itu disepakati ada tim kecil gitu ya. Tim kecil yang istilahnya tugasnya itu memang menyelesaikan problem-problem kecil-kecil di ISBN lah, dari hal yang kadang dari kacamata penerbit ini nggak ada urgensinya tapi tiba-tiba itu menjadi syarat gitulah.
waktu itu sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa ada tim yang akan menangani itu, dan itu unsurnya salah satunya dari penerbit buku gitu ya. Tetapi sampai hari ini SK-nya tidak keluar karena itu kan harus diputuskan oleh kepala Perpusnas gitu ya. Agar timnya bekerja itu kan harus ada SK-nya. Sampai hari ini itu SK-nya tidak keluar. Jadi kayak di-prank gitu ya. Kayak di-prank oleh birokrasi itu. Ya itu sih, kalau itu sebenarnya kan kita paham ada problem-problem begitu di birokrasi kita. Itu. Iya, kalau kita nggak punya power seperti itu, kan itu dikacangin kita, gitu ya, dikacangin. Itu akhirnya nanti lama-lama terjadi banyak komunitas, banyak asosiasi yang sebetulnya itu secara apa ya istilahnya, secara kalau ya itu nanti kan ada ID, ada ikatan dokter apalah, itu kan jadi nggak bagus untuk regulasi, untuk persatuan profesi itu nggak menarik, jadi seperti itu. Ya. Perlu ada satu pengikat itu ya, profesi itu biar makin kuat sebetulnya. Nah. Jadi perlu IKP kita perlu melihat sisi-sisi itu ya, sisi-sisi strategis itu di pemerintahan. Ya kemarin waktu penyusunan undang-undang perbukuan kan memang ini ya banyak nggak melihat sisi swasta ya, mungkin ya sisi swastanya gimana ya, peneliti swasta itu enggak. Saat penyusunan undang-undang memang lebih banyak melihat kepada kasus-kasus kejadian bukunya saja, Pak. Gitu. Jadi sehingga berpikirnya bahwa undang-undang ini hanya untuk melindungi buku saja, begitu, menghasilkan buku yang bermutu, belum sampai kepada hak ekonomi, Pak. Iya, saya ingat waktu itu tim perancangnya, kalau nggak salah sih tim perancangnya itu sebenarnya sempat ke Jogja gitu ya, melalui DPD kalau tidak salah, saya lupa. Tapi sepertinya waktu itu yang menginisiasi mengundang DPD. Lalu kita coba ajak sebanyak mungkin teman-teman penerbit itu ya. Saya karena waktu itu kami mengira akan diberi waktu banyak untuk mengusulkan atau untuk menganalisis masalah atau merumuskan masalah atau mungkin mengusulkan poin-poin. Tapi ternyata hanya hearing gitu ya. Jadi mereka sudah punya draft, mereka hanya bercerita tentang beberapa hal teknis gitu ya. Dan kita memang hanya disuruh mendengar saja, hanya hearing saja gitu ya. Ya sambil berhusnuzon, semoga memang prosesnya sudah panjang lalu banyak hal yang sudah terakomodir di dalamnya. Itu soal rancangan undang-undang dulu kami mengingat itu. Kalau Mbak Epi itu berarti ini begini, soal sertifikasi segala macam gitu kan, itu kan kepanjangan dari undang-undang perbukuan gitu ya. Dulu sebenarnya kan kalau tidak salah ada dewan buku ya, itu sudah tidak jalan sepertinya ya. Sudah tidak ada, Bapak. Lembaga perbukuan pun yang lagi akan dibuat pun juga sampai sekarang tidak. Berarti tinggal pusat perbukuan ya sebenarnya ya. Betul.
Yang Dan, tersisa hanya pusat terbuka. Mbak Evi itu berarti bagian dari situ ya? Oh tidak, kalau LSP berdiri sendiri Pak. Oh bersih sendiri. Ya, LSP ini berdiri sendiri. Jadi perpanjangan tangannya dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi bisa dikatakan, makanya kami tidak memiliki garis koordinasi langsung dengan pusat perbukuan pun juga tidak ada. Hanya sama saja. Iya. Oke, siap. Iya. Ya sayang sebenarnya dulu sebenarnya kalau ngelihat fungsi dan kedudukan si Dewan Buku itu ya sebenarnya menarik itu. Betul, itu menarik sebetulnya. Iya, mereka memang sebenarnya ya diamanai banyak hal, termasuk bahkan soal pricing gitu ya. Mungkin maksudnya mengendalikan harga dan mudah-mudahan sih justru sampai pada harga-harga materialnya gitu ya. Yang kita tahu misalnya harga kertas kan ya nggak bisa apa-apa kan, kita juga nggak bisa apa-apa, pemerintah juga nggak bisa apa-apa. Kertas dalam sebulan harus naik 2-3 kali gitu ya, kita hanya yang mengikut saja. Ya bagusnya memang demikian ya Pak ya, mungkin memang sangat disayangkan ya bahwa lembaga tersebut tidak berkembang dengan baik kalau bisa dikatakan demikian ya gitu. Sebagai salah satu kontrol mungkin ya. Jadi sementara kalau pusat perbukuan kan tidak bisa sampai sedalam ke masalah grafika ya Pak. Bisa, karena itu lembaga yang terikat dengan pemerintah ya gitu. Jadi banyak kebijakan dari pemerintah juga yang harus dijalankan secara utuh oleh pusat perbukuan sebagai tangan kanan dari Pokja Penelitian dan Pengembangan di Kemendikbud begitu. Ya, jadi tidak bisa netral gitu ya. Pusat perbukuan ini ya, tidak bisa netral gitu. Memang yang diharapkan itu adalah ada semacam lembaga buku sendiri begitu. Kalau jadi bisa kontrolnya bisa lebih luas, lebih mendalam dan tidak akan terserang intervensi kalau dibilang demikian gitu ya. Sayangnya itu belum ada Pak. Iya. Oke, ini jadi ya tapi malah jadi enak ya, jadi tidak tegang gitu. Saya pikir mungkin nanti ya karena informasi tema ini mungkin baru hari ini aja. Seperti yang saya bilang mungkin ini secara parsial mungkin muncul satu demi satu gitu ya informasi ini. Kami pernah ngobrolin soal HET, kami pernah ngobrolin soal buku penilaian buku ber-SK gitu ya. Hari ini kita ngobrolin sertifikasi gitu ya. Ya mudah-mudahan potongan-potongan ini nanti menuju ke sesuatu gitulah. Ya karena memang tidak mudah juga menginventaris masalah-masalah apa yang sebenarnya dihadapin teman-teman di keseharian itu. Selain terutama sih ya problem omset lah ya, kalau itu semua sedang berpikir. Tapi tugas IKP kan sebenarnya lebih pada menjaga iklimnya gitu ya. Kalau kita dibebani soal bahwa IKP harus menaikkan omset anggota-anggotanya, ya itu sungguh tidak masuk akal itu. Tetapi bahwa menjaga iklim industri bukunya itu tanggung jawab kita. Dan salah satunya ya kita kumpulkan informasi, kita tukar, kita gali lagi ke sana ke sini gitu ya, termasuk di forum ini. Saya pikir karena waktunya juga sudah sudah mulai mendekati jam buka puasa. Ini lauk yang kita pesan juga ternyata sudah datang gitu ya. Masya Allah. Ya. Jadi mungkin hari ini cukup sekian. Sepertinya Mas Ulum sudah pamit duluan tadi karena memang dari awal pesan ada barengan acara.
Terima kasih sekali buat Mbak Epi. Jangan kapok-kapok kalau kita nanti sambung di part berikutnya ya. Ya, insya Allah Bapak, mudah-mudahan. Ya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Banyak mungkin yang sudah izin duluan. Terima kasih. Yang TUK besok jadi insya Allah. Kenapa Mas? Ya, yang TUK besok di Jogja jadi insya Allah. Oh iya, iya. Oh iya, siap. Mangga siap membantu. Itu nanti UAD Press bekerja sama dengan IKP dan lain-lain lah. Seperti itu. Ya, ya. Itu saya anu sajalah, Samina wa Ta'na sama Mas Hatip lah ya. Pokoknya mengikut. Begitu teman-teman semuanya ya, terima kasih. Selamat sore, selamat menantikan buka puasa dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin pamit, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit ya, sampai ketemu lagi. Ya.